Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah Musalla Al-Ghaffar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih pada pembahasan tentang mad ya. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa itu mad ya, huruf-hurufnya dan macam-macam mad di dalam Al-Quran, serta maqadirul mudud atau azminatul mudud ya, durasi mad ya. Kita ulang sedikit ya, sekilas ya, agar pembahasannya nyambung di sini. Mad itu artinya adalah memanjang ya, az-ziyadah wa tatwil. Namun istilah mad ya, secara disiplin ilmu tersendiri dalam bacaan Al-Quran, mad itu adalah italatu sauti biharfin min hurufil maddi wal lin atau harfayil lin, memanjangkan suara dengan salah satu huruf mad dan lin atau salah satu dari kedua huruf lin. Huruf mad dan lin itu adalah alif, waw, ya, as-sawakin. Jadi alif sukun, waw sukun, dan ya sukun yang didahului oleh harakat yang sejenis, al-mujanisu laha ma qablaha. Jadi harakat sebelumnya sejenis, umpamanya waw, waw sukun, maka harakat sejenis sebelumnya adalah dhammah. Jadi waw sukun yang didahului oleh dhammah itulah huruf mad dan lin. Demikian juga ya sukun yang didahului oleh kasrah, ini juga huruf mad ya. Ini menjadi syarat. Dan alif sudah barang tentu alif ya, alif itu dalam keadaan sukun dan harakat sebelumnya pasti fathah. Harakat sebelumnya itu fathah. Itulah yang disebut dengan alif mad. Jadi hurufnya ada 3. Hurufuhu thalathatun fa'iha min lafzi wayin fa wahya fi nuhiha wal kasru qabla al ya wa qabla al wawi dham syartun wa fathun qabla alfin yultazam. Demikian yang dikatakan oleh Syekh Al-Jamzuri ya, di dalam menjelaskan huruf mad itu huruf mad yang 3 beserta dengan syarat-syaratnya. Jadi huruf mad itu ada berapa jemaah? Ada 3 beserta dengan syaratnya. Alif sukun yang didahului oleh fathah, waw sukun yang didahului oleh dhamma, kalau ya sukun didahului oleh. Demikianlah 3 huruf mad yang ketiga-tiganya huruf mad ini makhrajnya dari mana? Jauf ya, makhrajnya namanya jauf ya. Huruf mad ini makhrajnya dari rongga mulut dan tenggorokan, makhrajnya jauf. Jadi kalau kita mundur ke belakang pembahasan tentang makhraj, masih ingat ya, makhraj jauf yang keluar darinya 3 huruf mad ini dari rongga mulut ya. 3 huruf mad ini keluarnya dari rongga mulut ya, dimana suara itu ya, suara huruf mad itu terhenti seiring dengan terhentinya nafas. Jadi kalau kita ucapkan la, coba la, nah, huruf madnya itu mengalir berhentinya sesuai dengan berhentinya nafas ya, tergantung i, u, nah, begitu. Huruf lin. Nah, berikutnya macam-macam mad di dalam Al-Quran ada 2. Secara umum ada 2. Ada mad asli, ada mad tabi'i, mad far'i, mohon maaf. Mad asli dan mad far'i.
Proyektornya nyala? Enggak. Ya, ada kitabnya. Kalau tidak nyala proyektornya, nyala itu ya. 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 Macam-macam mad, ya, mad di dalam Al-Qur'an ada dua, jemaah. Sebutkan mad asli dan mad far'i. Yang pertama apa? Mad asli. Yang kedua mad far'i. Jadi ada asli, ada far'i. Mad asli itu apa? Mad tabi'i. Kalau dikatakan mad asli berarti itu mad tabi'i. Kenapa dinamakan mad asli itu mad tabi'i? Karena sahibut tabi'ah, ya, orang yang memiliki tabiat yang normal, ya, normalnya dia membaca panjang itu seukuran 2 harakat saja. Ya. Jadi secara tabi'i normalnya panjang itu berapa? 2 harakat. Adapun yang lebih dari 2 harakat maka disebut dengan mad far'i. Jadi kalau panjangnya lebih dari 2 harakat, ini namanya mad apa, jamaah? Mad far'i, yumaddu akthar min harakatain, yang dapat dipanjangkan lebih dari 2 harakat. Jadi kalau yang hanya dipanjangkan 2 harakat disebut dengan mad asli atau mad tabi'i. Kalau lebih dari 2 harakat berarti mad far'i. Jelas sampai di sini, jemaah? Jelas. Ini kaidah. Nah, mad asli atau mad tabi'i itu ada mulhaqat, ya. Ada mad-mad yang lain yang dihukumi sama. Yulhaqu bihi, mad lain yang dihukumi sama dengan mad asli atau mad tabi'i adalah mad badal. Ada mad badal, ada mad iwad, ada mad silah sughra. Coba sebutkan mad-mad lain yang dihukumi sama dengan mad asli atau mad tabi'i. Ada 3 di sini. Apa ini? Mad badal, mad iwad, dan mad silah sughra. Ya. Ini sebenarnya mad far'i. Namun karena dia dipanjangkan hanya 2 harakat, maka dihukumi sama dengan mad asli atau mad tabi'i. Ya. Baik. Adapun mad far'i yang dapat dipanjangkan lebih dari 2 harakat, itu adalah mad yang memiliki sebab. Jadi kenapa bisa dipanjangkan lebih dari 2 harakat? Ada sebabnya. Kalau mad asli kan tidak ada sebabnya, tidak memiliki sebab, jamaah. Silahkan dicatat, ya, ditambahkan catatan. Mad asli atau mad tabi'i itu dia panjangnya bukan karena ada sebab. Sedangkan mad far'i dia dapat dipanjangkan lebih dari 2 harakat karena ada sebab. Mad far'i ini, ya, disebut far'i, cabang aslinya. Kalau asli itu kan artinya pokok. Far'i cabang dari mad asli. Ya. Itu ada sebabnya. Memiliki sebab. Sebabnya ada 2, hamzah dan sukun. Mad far'i itu sebabnya ada 2. Sebutkan, jemaah. Hamzah dan sukun. Mad far'i yang disebabkan oleh hamzah ada namanya mad muttasil, atau yang disebut pula dengan mad wajib muttasil. Mad wajib, ya, mad muttasil atau mad wajib. Ada juga mad munfasil yang disebut pula dengan mad jaiz. Mad apa, jemaah? Jaiz munfasil. Dan satu lagi mad far'i yang disebabkan oleh hamzah adalah mad silah kubra. Ya. Mad silah itu ada 2, sughra dan kubra. Kalau mad silah sughra ini masuknya dalam kategori, ya, mad tabi'i, mad yang dihukum sama dengan mad tabi'i. Sedangkan mad silah kubra ini masuk ke dalam mad far'i yang disebabkan oleh hamzah. Sekali lagi sebutkan mad far'i yang disebabkan oleh hamzah ada apa saja? Mad muttasil atau mad wajib muttasil, kemudian mad jaiz munfasil, dan mad silah kubra. Baik. Sekarang berikutnya,
Apa saja mad far'i yang disebabkan oleh sukun? Yang sebabnya sukun, di sini juga ada mad lazim. Mad apa jamaah? Lazim. Kemudian ada maddul arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Ya. Mad apa? Arid lis sukun. Dan yang ketiga maddul lin. Mad lin. Coba sebutkan jamaah, ini mad apa namanya? Lin. Coba itu terjemahannya diubah, bukan layin tetapi apa? Lin. Yang lebih tepat lin. Ya, maddul lin. Ya, sah-sah saja disebut mad layin, tapi yang lebih tepat maddul lin. Yang ada 3, mad far'i yang disebabkan oleh sukun, mad lazim, mad arid disukun, dan mad lin. Baik, ini secara ringkas ya pembagian atau macam-macam mad di dalam Al-Qur'an. Nah, terakhir yang kita bahas ini qiyasu azminatil mudud. Bagaimana cara mengukur mad? Ya, mad itu diukur dengan harakat. Jadi seukuran kita mengucapkan harakat, huruf yang berharakat. Kalau 2 harakat berarti seukuran kita mengucapkan 2 huruf yang berharakat. Ya. Jadi diukur dengan harakat. Nah, para imam ahli qiraah mengenal qiyasu azminatil mudud. Ya, ukuran durasi mad itu ada 5. Ada 5. Al-qasr, fuwaiqul qasr, tawassut, fuwaiqut tawassut, dan at-tul. Ya, ini ya. Ini bahasan terakhir kita. Apa yang dimaksud dengan qasr? Yaitu panjang seukuran 2 harakat. Itu disebut dengan qasr. Fuwaiqul qasr, panjang seukuran 3 harakat. Tawassut, panjang seukuran 4 harakat. Fuwaiqut tawassut, panjang seukuran 5 harakat. Dan tul, panjang seukuran 6 harakat. Jadi yang paling panjang berapa harakat jamaah? 6. Jadi mulai dari 2, 3, 4, 5, 6. Itu ukuran apa? Mad, ukuran durasi mad. Ya, ada 5 ya. Khamsu maqadir al-mudud. Nah, kita patut mengenal ini karena memang nanti panjangnya mad itu disesuaikan dengan tempo bacaan. Durasi mad itu menyesuaikan dengan tempo bacaan. Artinya gini, kalau kita katakan 2 harakat qasr, ya, itu panjangnya ukurannya tidak mesti sama, ya, dalam tempo bacaannya. Jadi tergantung tempo bacaannya. Kalau tempo bacaannya lambat, maka ukuran yang sama itu bisa lebih panjang. Kita ambil contoh di sini 4 ya. 4 harakat dalam bacaan tahqiq atau bacaan lambat, ya, tempo lambat, maka dia lebih panjang daripada 4 harakat pada bacaan tadwir atau sedang. Demikian juga 4 harakat pada bacaan tadwir, ya, tempo sedang, itu lebih panjang daripada 4 harakat pada bacaan hadr atau cepat. Ini kaidah jemaah ya. Jadi sama-sama 4 harakat, namun bisa berbeda dalam ukurannya sesuai dengan tempo bacaannya. Saya ulangi sekali lagi, bisa jamaah catat ya, dan diingat-ingat. Sama-sama 4 harakat, namun panjangnya, ukurannya itu relatif, bisa berbeda sesuai dengan tempo bacaannya. Sama-sama 4 harakat, ya, 4 harakat dalam bacaan lambat itu lebih panjang ukurannya daripada 4 harakat pada bacaan sedang. Demikian juga 4 harakat pada bacaan sedang itu lebih panjang daripada 4 harakat pada bacaan cepat, ya. Jadi tidak bisa disamakan, disesuaikan dengan tempo bacaannya. Ini tempo bacaannya lambat, sedang, atau cepat, ya. Dengan ukuran yang sama,
Ya, nah seperti ini kalau dibalokkan gitu ya. Ya, seperti ini. Sama-sama 4 harokat ya. Ini nanti bisa diterapkan pada maqadir mudud yang lainnya. Baik. Hari ini kita akan mengambil mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i? Ya, tadi sudah kita jelaskan mad tabi'i itu adalah istilah lainnya daripada mad asli. Mad tabi'i al-maddu alladhi la taqumu dhatul harfi illa bihi wa la yatawaqqafu ala sababin min hamzin aw sukun. Ya. Jadi huruf mad yang nilai suatu huruf itu tidak ada kecuali dengannya. Artinya ini menjadi nilai suatu huruf. Ya, kalau hilang maka hilanglah nilai huruf tersebut. Itu kalau madnya mad tabi'i. Jadi madnya itu menjadi nilai suatu huruf. Di mana tanpanya maka hilanglah huruf tersebut. Wala yatawaqqafu ala sababin min hamzin aw sukun, dan dia ya tidak berdiri kecuali tidak berdiri karena adanya sebab, baik itu sebab hamzah atau sukun. Artinya tanpa sebab. Ya, tidak ada sebab yang menjadikan dia panjang. Jadi memang sudah asalnya panjang. Jadi memang asalnya kalau ada huruf mad ini panjang. Huruf mad ini panjang. Wa yumad, contohnya qalu ya Musa. Coba baca. Qalu ya Musa. Ya, kita baca hurufnya panjang-panjang ini ya. Seukuran 2 harakat. Karena memang mad tabi'i dipanjangkan ukuran 2 harakat saja, tidak lebih maupun tidak kurang ya, jangan dikurangi. Qalu ya Musa, enggak, qalu ya Musa, ukurannya sama, mau itu dengan huruf alif, wawu atau ya, ya itu ya. Dan sekali lagi 2 harakat itu seukuran dengan apa? Kita mengucapkan 2 huruf yang berharakat secara berurutan. Baik. Yang kedua, maddul badal. Mad apa jemaah? Ya, maddul badal atau mad badal ya. Mad badal. Apa itu mad badal? Kullu hamzin mamdud. Setiap hamzah yang dipanjangkan. Walaupun ini ya pengertian yang perlu penjelasan ya, karena ada yang ya syibhu badal ya, ada yang memang itu disebut dengan syibhu badal. Tapi sekali lagi kalau kita mendapati hamzah, huruf hamzah kalau dibaca panjang berarti madnya namanya mad badal ya, mad badal. Mad badal ini sebenarnya adalah mad yang disebabkan oleh hamzah. Kalau melihat sebabnya ini mad far'i. Tetapi karena panjangnya hanya 2 harakat, maka ini disebut dengan halatun khasatun minat tabi'i. Ini masuk dalam keadaan khusus dari mad tabi'i. Ya. Madnya akhirnya dihukumi sebagai termasuk mad asli ya, termasuk mad ya, tabi'i. Kenapa? Wa yumaddu bi miqdari harakatain, dipanjangkan seukuran 2 harakat ya. Contohnya amanu ya, utu imana ya, ini hamzahnya dibaca panjang seukuran 2 harakat saja. Ini di dalam riwayat Hafiz dan juga yang lainnya kecuali riwayat Warsh ya. Ada juga riwayat yang hamzahnya bisa dibaca lebih dari 2 harakat, 2 harakat atau lebih. Tetapi ya pada umumnya mad badal ini dipanjangkan seukuran 2 harakat ya. Kecuali riwayatnya lain itu ya, beda. Riwayat Warsh ya, itu hamzahnya di sini bisa dipanjangkan lebih dari 2 harakat, 2 harakat atau lebih.
Baik, contoh mad badal lainnya apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ya. Ini kalau diwasal ya. Kalau berhenti maka ada dua mad nanti ya. Jadi kalau syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas, atau inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal qur'ana yahdi. Ana ini madnya mad badal. Yura'un ya, surat Al-Ma'un itu gimana? Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Itu kalau disambung u-nya dua harakat. Al-khati'ina ya, al-khati'ina. Ra'a wa ja'u aba'i. Ini dua harakat. InsyaAllah nanti kita akan bahas sebab penamaan ini sebagai mad badal ya. Ya, karena aslinya dua hamzah ya. Bertemunya dua hamzah, yang keduanya disukunkan ya. Yang keduanya dalam keadaan sukun. Contohnya seperti amanu, asalnya amanu. Ini sulit dalam pengucapannya. Mengucapkan amanu sulit. Makanya dibadal, diganti hamzah keduanya dengan huruf mad yang sejenis. Ya, dengan harakat sebelumnya. Amanu menjadi apa? Amanu ya. Utu ya, asalnya menjadi utu, dibadal hamzah sukun yang hamzah keduanya yang dalam keadaan sukun. Imana asalnya apa? Imana. Hamzah sukun yang kedua dibadal, diganti menjadi huruf mad. Imana ya. Baik, yang ketiga maddul iwad. Apa jemaah? Atau mad iwad ya, mad iwad. Mad iwad itu apa? At-ta'widu an tanwinin nasab, an tanwinin nasbi halatal waqfi bi alifin. Jadi mengganti tanwin nasab dalam keadaan waqaf dengan alif. Jadi tanwin nasab ini Pak, ini tanwin nasab fathatain. Tanwin nasab itu artinya apa? Fathatain ya. Tanwin bil fath atau tanwin fathatain itu yang disebut dengan tanwinun nasab. Jadi tanwin nasab atau fathatain ini dalam keadaan waqaf diganti menjadi alif. Tanwin nasab itu kalau kita ucapkan bunyinya bagaimana, Pak? Ya. An, ban, tan gitu kayak. Ini aliman. Asalnya aliman. Ya, kalau dibaca dalam keadaan wasal maka kita mengucapkannya apa? Aliman. Man gitu Pak ya. Tanwin fathatain ini ya, fathatain ya, mim tanwin bil fathi man, aliman. Aliman itu dalam keadaan wasal. Nah, di sini mad iwad itu dalam keadaan waqaf. Kalau dalam keadaan waqaf tidak lagi dibaca aliman, mim tanwinnya tidak dibaca aliman, tetapi apa? Alima. Alima. Baik. Niki nggih. Coba. Ini kalau saya ingin menjelaskan kenapa kok bisa dibaca alima. Ini dalam pelafalannya aliman itu kan begini, Pak. Ali ini dalam pengucapannya Pak ya, tulisannya kan begini,
Tapi dalam pengucapannya ya gini kan Pak ya, Ali man ya. Coba aliman ini kalau diucapkan begini kan, aliman. Nun ini menunjukkan tanwinnya. Nun ini menunjukkan apa? Tanwin. Nah, dalam keadaan waqaf, tanwin ini tanwin nasab diganti ya dengan apa? Alif. Menjadi ini ya. Jadi dari aliman, nun ini ya diganti menjadi apa? Alif. Alif mad ya. Seperti ini ya. Jadi ya jadinya seperti ini. Alima dalam pelafalannya. Ini yang sebelah kiri ini dalam pelafalannya demikian. Baik, coba kita baca aliman. Dalam keadaan waqaf dibaca alima. Ma dua harakat ya. Ahadan. Ahada. Ma'an. Ma'a. Perhatikan, jangan hanya terpaku ke alifnya Pak ya, tapi lihat tanwin nasabnya. Ini setelah hamzah kan tidak ada alifnya, tetap hukumnya sama, namanya mad iwad ya. Du'aan, du'aa, dan seterusnya gitu ya. Wa nisaa gitu. Itu juga sama. Coba nanti cari kata-kata yang semisal dengan ini, yang ada mad iwadnya ya. Jazaa ya, dan seterusnya ya. Baik, sudah 3 mad ya tadi. Kemudian di sini ada peringatan, la yu'awwadu an tanwinin nasab bi alifin idza kana ala ha'i ta'nitsin. Jadi tanwin nasab ini tidak dapat diganti dengan alif kalau tanwin nasabnya ini ada pada hak ta'nits atau tak marbutah. Ya. Hak ta'nits ini atau tak marbuta. Bal yuhdhafu tanwin wa yuqafu ala ha'i ta'nits bisukun. Tanwinnya dihilangkan dan berhentinya dengan hak sukun. Wa syajaratan dibaca berhenti wa syajarah. Coba wa syajaratan. Ya, kalau dibaca dalam keadaan waqaf wa syajarah. Jannatan. Jannah. Nah, ini kalau tanwin nasabnya ada pada ta marbutah, jadi bukan dibaca wa syajarata atau jannata, salah ya, tapi dibaca dengan hak sukun. Sekali lagi dibacanya dengan hak sukun, wa jannah, wa syajarah dan wa jannah itu ya. Peringatan yang kedua, ini tadi sudah saya ingatkan, taqiful arabu ala ma'an ma'a bi alifin ba'dal hamzah. Ya, orang Arab itu ya membaca ma'an dalam keadaan waqaf ma'a ya dengan alif setelah hamzah, ada alifnya ya. Walakinnahum la yaktubuna, hanya saja mereka tidak menuliskannya, jadi tidak ada alifnya. Dalam tulisannya tidak ada alif. Karena di dalam khat, li'annahum la yajma'una fil khat baina alifaini mutajawiratain. Jadi tidak ditulis, jadi dalam khat mereka tidak menggabungkan antara dua alif yang berdampingan seperti ini. Ya, dalam tulisannya tidak ada alif ya. Ya. Wa kadzalika yaqifuna ala kulli ma syahaba dzalik ya. Demikian juga kalau kita berhenti pada kata yang semisalnya. Contohnya insya'a
Gitu okay? Insya'a. Dibaca seperti ini insya. Nah ini juga madnya wa hadzal maddu huwa min qabili maddil iwad. Ini termasuk mad iwad ya. Wa laysa maddu badal. Sekali lagi kalau demikian bukan disebut dengan mad badal ya, tetapi mad iwad ya. Karena apa? Ada tanwin li'anna alifahu 'aridatun bisababil waqf. Karena alifnya muncul disebabkan karena waqaf. Ya, demikian juga berhenti pada kata syai'a. Syai'a ini juga madnya mad badal atau mad iwad? Mad iwad, betul. Ya. Ini madnya mad iwad, bukan mad badal. Demikian, alhamdulillah selesai untuk pembahasan hari ini, yaitu tentang mad tabi'i beserta dengan mad yang dihukumi, mad lainnya yang dihukumi sama dengannya, yaitu mad badal ya, kemudian mad iwad. Sebenarnya ada satu lagi mad silah ya, cuman tidak dibahas di sini. Ya, sudah beserta dengan peringatannya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Silakan. Mad jaiz belum nanti ya. Baik. Kalau tidak kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.